Bapak Ibu, orang tua PPA 975 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita akan kembali mengingat bagaimana perlindungan anak yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua dan sebagai orang-orang yang bisa melindungi anak-anak di sekitar kita. Bapak Ibu, kembali saya akan bertanya, menurut Bapak Ibu, apa sih itu anak bagi kita sebagai orang tua? Ya, saya akan kembali mengingatkan bahwa anak adalah satu anugerah yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan kepada kita untuk kita bimbing, untuk kita didik, untuk kita kasihi, dan untuk kita lindungi. Oke, kalau kita sudah mengerti bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan, apa sih tanggung jawab kita sebagai orang tua? Nah, tentunya kita mempunyai tanggung jawab, yaitu melindungi mereka dari segala tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu tindakan yang tidak membuat nyaman anak-anak kita, baik secara fisik, baik secara emosi, maupun baik secara psikologis anak. Mari Bapak Ibu, kita kembali untuk mengingat bagaimana tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Apakah kekerasan itu masih kita lakukan atau tidak, seharusnya tidak kita lakukan. Kita akan belajar kekerasan kepada anak. Kekerasan kepada anak ada 6 macam yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah kekerasan anak fisik. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang berhubungan dengan kekerasan di dalam tubuh anak secara fisik yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu kekerasan di mana anak-anak mengalami suatu pelecehan atau yang tidak diinginkan oleh anak, yaitu melalui seksual. Yang ketiga yaitu kekerasan secara emosi. Bapak Ibu, kalau kekerasan secara emosi yaitu kekerasan yang selalu mengundang emosi anak untuk senantiasa berubah di setiap waktu. Kemudian yang keempat, kita belajar tentang kekerasan pengabaian. Bagaimana peranan orang tua terhadap anak itu adalah menjadi tanggung jawab setiap orang tua. Harus memperhatikan anak baik dalam pendidikan maupun dalam kesehatan, dalam segala aspek kehidupan anak. Yang kelima yaitu eksploitasi. Bagaimana eksploitasi itu berkaitan dengan perbedaan gender, dengan pemanfaatan anak atau memperkerjakan anak-anak untuk membantu kita sebagai orang tua. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu kekerasan budaya yang berbahaya untuk anak-anak kita. Banyak sekali budaya-budaya yang ada di sekitar kita yang dapat membahayakan anak kita. Di antaranya adalah pernikahan anak atau pernikahan dini yang sering kita dengar, dan ada juga perbedaan gender, membedakan anak laki-laki dan anak perempuan sehingga mereka mengalami satu kekerasan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk mencegah supaya tidak terjadi kekerasan kepada anak-anak kita? Ada beberapa kekerasan muncul dari 3 tempat yang berbeda. Yang pertama adalah kekerasan dapat muncul dari keluarga. Yang kedua, kekerasan dapat muncul dari lingkungan sosial. Yang ketiga, kekerasan dapat muncul dari dunia maya atau yang kita sebut sosial media. Tetapi sebagai orang tua, bagaimana cara kita mengatasi supaya anak-anak kita tidak mengalami kekerasan? Yang pertama, mari kita kembali berdiskusi kepada anak-anak kita bagaimana selama ini apa yang menjadi kendala bahkan masalah yang dialami oleh anak-anak kita. Kemudian yang kedua, melalui pendidikan agama di dalam kehidupan kita, bagaimana sebagai orang tua kita wajib memberikan pendidikan agama yang kuat sehingga anak-anak boleh terlepas dari kekerasan yang selama ini menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Nah, mari Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, biarlah kita bisa mengatasi kekerasan yang ada di sekitar kita dan mencegah kekerasan yang ada di sekitar kita,
yaitu dengan cara berdiskusi, memberikan pendidikan agama, dan mempererat hubungan yang erat lagi dengan anggota keluarga kita masing-masing. Akhirnya Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir pertemuan kita pada hari ini, mari kita sebagai orang tua, apa tugas kita? Yang pertama tadi adalah mengenal anak-anak kita. Yang kedua, kita wajib untuk mengasihi anak-anak kita. Yang ketiga adalah melindungi anak-anak kita. Jadi jangan lupa ya, 3D. Apa? Dikenal, dikasihi, dan dilindungi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.